Ikhwan wa akhwat yang berbahagia. Sudah 2 kali berturut-turut kita telah sampaikan dalam forum kita ini, dalam pertemuan kita ini, tentang kesempurnaan Islam. Yang pertama, tentang kesempurnaan Islam, di mana Islam telah begitu sempurna, sehingga tidak boleh ditambah-tambah, dikurangi, ataupun diubah-ubah. Adapun yang kedua, kesempurnaan Islam itu adalah betapa di dalam Islam itu tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu peristiwa pun, baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang, kecuali ada petunjuk hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang keduanya merupakan sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi petunjuk hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang segala peristiwa itu sudah lengkap. Tidak ada satupun yang diluputkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik petunjuk tersebut secara eksplisit maupun secara implisit, baik secara terperinci maupun secara global, baik dengan secara tegas disebutkan persoalannya, atau mungkin hanya diisyaratkan, atau hanya ditetapkan kaidahnya. Nah, kali ini kita ingin lebih mempertegas tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu sekalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Ayat ini sangat menarik. Allah menyatakan di sini bahwa kesuri tauladanan Nabi itu berada dalam diri Nabi. Allah tidak mengatakan fi salati Rasulillah, dalam salatnya Rasulullah. Sebab kalau Allah menyatakan laqad kana lakum fi salati Rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu sekalian dalam salatnya Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, berarti kesuri tauladanan Nabi hanya terbatas dalam persoalan salat. Begitu juga kalau dinyatakan fisyami Rasulullah, dalam puasanya Rasulullah, berarti kesuri tauladanan Nabi hanya dalam persoalan puasanya saja. Begitu juga kalau ayat tadi berbunyi fi ibadati Rasulillah, dalam ibadahnya Rasulullah, berarti kesuri tauladanan Nabi hanya berada dalam ibadahnya saja. Tapi tidak begitu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah nyatakan dalam ayat tadi adalah fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Berarti kalau dikatakan di dalam diri Rasulullah, apa saja yang Rasulullah ucapkan, yang Rasulullah perbuat, yang Rasulullah putuskan, semuanya merupakan uswatun hasanah, merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sehingga tidak boleh ada pemilahan. Jangan sampai terjadi ada orang mengaku Islam, kemudian mencoba memilah-milah kesuri tauladanan Nabi. Dalam arti kata, kalau sholat, yuk kita contoh Nabi. Kalau puasa, yuk kita contoh Nabi. Kalau ibadah, yuk kita contoh Nabi. Tapi kalau berpolitik, tidak perlu bawa-bawa Nabi. Tapi kalau berekonomi, tidak perlu bawa-bawa Nabi. Karena Nabi tidak memberikan kesuri tauladanan dalam politik dan ekonomi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemilahan semacam itu merupakan buah daripada sikap sekularisme. Dan sikap sekuler itu haram bagi setiap umat Islam. Sebagaimana telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun yang lalu di dalam yaitu muktamarnya. Nah, karena itu kita ingatkan di sini, Nabi kita itu suri tauladan yang sempurna di setiap sektor kehidupan. Baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, baik dalam sholat, puasa, zakat, haji, bahkan dalam urusan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya berekonomi dan berpolitik. Siapa muslim ingin berekonomi, contohlah cara ekonominya Nabi. Siapa muslim ingin berpolitik, berpolitiklah dengan etika politiknya Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam
merupakan suri tauladan yang sempurna. Nah, inilah kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para sahabat pernah mengatakan, di mana mereka mengatakan qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Masya Allah. Apa kata para sahabat Nabi? Dulu Nabi telah mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Hatta al-khara'. Sampai kepada urusan ke WC. Urusan ke toilet. Maksudnya apa? Kita ke toilet saja diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa zikir doa yang mesti seharusnya kita baca sebelum masuk ke toilet. Dan apa juga zikir dan doa yang kita baca setelah keluar dari toilet. Lalu apa yang boleh kita lakukan dalam toilet dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Lalu tentang bagaimana posisi cara buang air besar maupun buang air kecil. Lalu bagaimana pula cara untuk beristinja. Membersihkan diri dari najis setelah buang air besar maupun buang air kecil. Itu semua rinci diajarkan oleh Nabi. Sehingga para ulama mengatakan, kalau sampai urusan toilet saja begitu rincinya, Nabi mengajarkan etikanya kepada umat, lalu bagaimana dengan berumah tangga? Lalu bagaimana dengan bertetangga? Lalu bagaimana dengan bermasyarakat? Lalu bagaimana dengan berbangsa dan bernegara? Lalu bagaimana dengan berniaga, berekonomi? Lalu bagaimana dengan berpolitik? Lalu bagaimana dengan menata negara? Nabi alaihi salatu wassalam mustahil mengalpakan semua pelajaran tersebut dari umatnya yang dicintai. Karena itu sekali lagi dan sekali lagi kita nyatakan, Islam begitu sempurna. Islam begitu sempurna mencakup seluruh sektor kehidupan. Baik ibadat maupun muamalat. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Semua ada petunjuk hukumnya di dalam ajaran Islam. Agar umat Islam tidak salah jalan dan tetap berada di rel untuk menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Bersyukur kita diberikan oleh Allah nikmatul iman wal Islam. Bersyukur kita kepada Allah memiliki agama yang begitu sempurna, begitu indah, begitu lengkap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mematikan kita kecuali tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sekian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan singkat kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.